Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 3 chapter 261. Chapter 261 Ujian Kekuatan. Setelah menciptakan jiwa roh, Spirit Ice Doluo Wu Yuhao berhasil mendapatkan cincin jiwa oranye emas entah bagaimana, yang memberikan banyak keterampilan jiwa dari jiwa roh yang ganas. Dia benar-benar luar biasa. Cincin jiwa dengan warna khusus jarang muncul sepanjang sejarah, dan Wu Yuhao serta Tang San yang legendaris adalah contoh paling menonjol dari orang yang memilikinya. Mengingat hal ini, meskipun Tang Wulin hanya memiliki satu cincin jiwa emas, itu segera menarik perhatian semua orang. Setelah pulih dari keterkejutannya, wanita tua itu mengerutkan alisnya. Cincin jiwamu cukup unik, sepertinya tidak terbuat dari kekuatan jiwa. Saya merasakan fluktuasi esensi darah yang berasal darinya, tetapi kekuatan jiwa Anda benar-benar tenang. Apa yang sedang terjadi? Petik 2. Sejujurnya, aku juga tidak tahu, jawab Tang Wulin dengan tenang. Saya hanya tahu bahwa esensi darah saya sangat kuat. Saya pikir kemampuan ini berasal dari garis keturunan saya, tetapi karena itu memberi saya keterampilan jiwa, tampaknya itu adalah jenis cincin jiwa. Saat Tang Wulin berbicara, cincin emas menyala, dan auman naga meletus dari tubuhnya. Ototnya membengkak saat lapisan cahaya keemasan menyelimuti dirinya. Ini, tubuh naga emas. Anda memiliki garis keturunan naga emas. Wanita tua itu tergagap. Kata-katanya mengejutkan Tang Wulin. Nama skill jiwa muncul di pikiranku, jadi bagaimana wanita tua ini mengetahuinya? Apakah seseorang pernah mengalami situasi seperti saya di masa lalu? Tidak, itu tidak mungkin. Dia mengatakan naga emas, tapi yang tersegel di dalam tubuhku adalah Raja Naga Emas. Mereka harus menjadi dua hal yang berbeda. Saat pikirannya bekerja keras untuk memahami situasinya, wanita tua itu muncul di depannya dalam sekejap. Pukul saya. Wanita tua itu menatapnya dengan mata yang dalam dan penuh perhatian. Meninju kamu, Tang Wulin ragu-ragu bertanya, jelas terkejut. Meskipun dia tahu betapa hebatnya seorang penguji Akademi Shrek, wanita tua di depannya tampak seolah-olah dia sudah memiliki satu kaki di kuburan. Dia ragu dia bisa menerima salah satu pukulannya. Kekuatanku melebihi 500 kg dulu, tapi dengan tubuh naga emas, kupikir mungkin lebih dari 5.000 kg. Jangan khawatirkan aku, kata wanita tua itu dengan tidak sabar. Tulang tuaku cukup kuat, jika Anda benar-benar membunuh saya, Anda bisa langsung memasuki paviliun Dewa Laut. Mendengar kata-katanya, Tang Wulin menarik napas dalam-dalam dan berkata, tolong hati-hati. Dan dia memukulnya. Bang! Tang Wulin tiba-tiba merasakan sesuatu mengenai lengannya, langsung menamparkan pukulannya ke samping. Apa kamu belum makan? Wanita tua itu membentak dengan nada mengomel. Gunakan kekuatan. Orang-orang yang menonton dari pinggir lapangan telah melihat dengan jelas apa yang terjadi. Saat tinju bersisik Tang Wulin melesat, wanita tua itu dengan santai menepisnya seolah-olah itu adalah lalat. Kesadaran mereka akan kekuatannya hanya membuat pemandangan ini semakin mengejutkan. Bahkan jika itu bukan pukulan berkekuatan penuh, Tang Wulin tetaplah naga dalam bentuk manusia. Namun, dia hanya menyadari apa yang telah terjadi, Tang Wulin merasa lebih baik tentang meninju wanita tua itu. Dia menarik napas dalam-dalam, perutnya tampak membengkak saat suara siulan tajam menembus udara. Lengannya membengkak dengan kekuatan yang lebih besar dari sebelumnya, sisi emas mereka bersinar cemerlang. Dengan geraman keras, dia melemparkan semua kekuatan itu ke dalam pukulan eksplosif yang diarahkan ke wanita tua itu. Namun, pukulan ini berbeda. Ledakan yang memekakkan telinga bergemuruh di seluruh ruangan setelah tinjunya, bahkan meninggalkan bayangan emas. Bang! Tinjunya tiba-tiba berhenti di telapak tangan wanita tua itu. Wanita tua itu tidak bergerak sedikit pun dan sama tanpa ekspresi seperti sebelumnya. Tang Wulin merasa seolah-olah dia telah menabrak dinding karet, semua kekuatannya langsung menghilang. Ini. Tang Wulin merasa tidak berdaya seperti Xie. Dia benar-benar dapat menerima pukulan saya tanpa menggunakan jiwa bela diri atau kekuatan jiwanya. Dia sangat kuat. Apakah itu semuanya? Tanya wanita tua itu datar. Kamu hanya sekuat ini. Kekecewaan di matanya memancing rasa bangga pria itu. Aku bahkan lebih kuat dari ini, katanya, mempersiapkan tinjunya sekali lagi. Sulur cahaya emas menari-nari saat itu berubah menjadi cakar naga emas.
Dengan tubuh naga emas diaktifkan, gemuruh rendah bisa terdengar memancar dari cakarnya, seolah-olah keindahan yang menindas saja sudah cukup untuk membuat udara bergetar. Cahaya melintas di mata wanita tua itu. "Ayo," katanya. Menarik napas dalam-dalam, Tang Wulin melontarkan pukulan ketiganya sambil berteriak keluar. Kali ini dia tidak menahan apapun, menuangkan semua kekuatannya ke dalam pukulan ini. Berbeda dengan pukulan kedua, darahnya melolong saat semua esensi darahnya berkumpul di lengan kanannya. Raungan naga agung memenuhi udara saat dia meninju. Tidak ada ledakan sonik yang menyertai tinjunya kali ini karena udaranya sendiri terbelah sebelum kekuatannya. Meskipun wanita tua itu tetap tidak bergerak seperti sebelumnya, kali ini dia melontarkan pukulannya sendiri. Xie Xie, Bu Yue, dan Su Xiaoyan melihat cahaya melengkung di sekitar wanita tua itu saat 9 cincin cahaya yang gemerlap muncul. Sebelum mereka bisa memahami apa yang terjadi, kedua tinju itu bertemu. Ledakan. Terbang mundur seperti peluru artileri, Tang Wulin menghantam dinding 20 meter di belakangnya, menancapkan dirinya ke dalamnya. Wanita tua itu tetap di tempatnya berdiri, tidak bergerak. Setelah beberapa saat, dia kembali ke tempat duduknya di meja. "Lanjut, Kapten Wulin." Anggota kelas 0 berteriak serempak, segera bergegas ke sisinya. "Aku baik-baik saja," kata Tang Wulin sambil terbatuk. Puing-puing berjatuhan dari dinding saat dia melepaskan diri darinya. Tembok ini sangat tebal. Tang Wulin benar-benar baik-baik saja. Selama benturan kedua tinju mereka, dia merasa seolah-olah sedang meninju balon raksasa. Kekuatan elastis yang luar biasa telah membuatnya terbang ke dinding. Dia lebih dari cukup tangguh untuk mengalami tertanam di dinding dan pergi tanpa cedera, tapi tetap saja, itu bukan pengalaman yang menyenangkan. Ketiga pukulan itu telah menghabiskan esensi darahnya, dan sekarang tubuhnya terasa lemah. Gu Yue membantunya berdiri. "Apakah kamu yakin kamu baik-baik saja?" Tang Wulin mengangguk, "Bersantai. Saya hanya perlu istirahat sejenak dan kondisi saya akan prima. Sebenarnya, kurasa aku masih agak lapar." Petik 2. Jika saya makan enak sekarang, apakah esensi darah saya akan pulih lebih cepat? Sayang sekali tidak ada makanan di sini. Disibukkan dengan kondisi Tang Wulin, para siswa tidak melihat ekspresi syok di wajah Shen Yi dan dua penguji lainnya. Rahang mereka jatuh. Tang Wulin duduk di kursi, menarik napas dalam-dalam, dan mulai menggunakan metode surga misterius untuk menyesuaikan kekuatan jiwanya dan memulihkan esensi darahnya. Napasnya masih agak kasar saat matanya melirik ke arah wanita tua itu, takjub di dalam diri mereka. Kekuatannya tak terduga. Saya tidak berpikir bahwa bahkan Guru Wu dapat membandingkan. Gu Yue berjalan ke tengah ruangan, ekspresinya agak suram. Dia tidak membungkuk seperti ketiga teman sekelasnya sebelumnya. Sebaliknya, dia hanya mengangguk. "Saya mulai sekarang." Shen Yi mengerutkan kening. Ini adalah pertama kalinya seseorang berani bertindak begitu angkuh di depan penguji Akademi Shrek. Wanita tua itu menyipitkan matanya dan bersandar di kursinya. "Pergilah kalau begitu." Mata Gu Yue berbinar saat 3 cincin jiwa muncul di bawahnya, 2 kuning dan 1 ungu. Dia membalik tangannya untuk membentuk-bentuk mangkuk dengan telapak tangannya, cahaya kuning berkumpul di dalamnya beberapa saat kemudian. Cahaya kuning itu stabil dan lembut, karakteristik dari elemen tanah. Elemen tanah berputar di tangannya dan secara bertahap membeku menjadi bentuk fisik. Kontrol unsur, jadi dia menunjukkan kekuatan dari kekuatan spiritualnya. Ketiga penguji langsung sampai pada kesimpulan yang sama. Namun, apa yang terjadi selanjutnya menantang pemahaman mereka. Gu Yue mengambil bola cahaya kuning di tangan kirinya, lalu mulai memahatnya dengan tangan kanannya. Setiap sentuhan lembut jemarinya menciptakan kelopak, hingga akhirnya ia memegang sekuntum bunga kuning dengan 9 kelopak. Bunga dengan 9 kelopak itu berputar perlahan, alam dunia lain memiliki pemandangan yang memukau. Pria paruh baya di sebelah kanan menganggukkan sedikit tanda setuju. Jiwa bela diri tipe elemental jarang terlihat, dan kekayaan kekuatan spiritual Gu Yue dan kontrol yang teguh atas elemen tersebut terbukti mengesankan. Namun, ini masih termasuk dalam batasan dari apa yang dianggap normal. Soul Land 3 Chapter 262. Chapter 262 Judul Douluo. Gu Yue tiba-tiba mengulurkan tangan dan meraih udara, lalu perlahan membuka tangannya untuk mengungkapkan bintik cahaya biru yang berkilauan. Mereka mulai berkembang biak dan bergabung bersama sampai cahaya biru bulat melayang di atas telapak tangannya. Dia menggunakan elemen air.
Sama seperti elemen tanah, Gu Yue membentuk kelopak elemen air biru dari bola cahaya dan mengapungkannya di atas kelopak tanah kuning. Ada satu kelopak air lebih sedikit daripada kelopak tanah, kedua lapisan itu terkadang tumpang tindih saat mereka berputar secara sinkron. 3 cincin jiwa Gu Yue menyala secara bergantian, masing-masing membantunya dengan cara tertentu. Kontrol elemen ganda, sungguh jiwa bela diri yang luar biasa. Kedua penguji paruh baya itu mengangguk setuju. Tapi itu tidak berakhir di situ. Gu Yue meraih udara lagi. Untaian lampu hijau mengedipkan mata dan terbang di tangannya. Elemen angin. Kedua penguji paruh baya itu membungkuk ke depan untuk mengantisipasi. Master jiwa elemen ganda ada di Akademi Shrek, tetapi master jiwa yang menggunakan 3 elemen belum pernah terjadi sebelumnya. Lebih banyak elemen belum tentu lebih baik. Cincin jiwa biasanya hanya memengaruhi satu elemen pada satu waktu, dan sulit untuk mengontrol banyak elemen karena memberikan pengaruh yang lebih besar pada tubuh. Faktanya, secara teori tidak mungkin bagi master jiwa untuk menggunakan begitu banyak. Lampu hijau berubah menjadi pusaran air di tangan Gu Yue, mengembun menjadi bola dengan warna yang sama. Itu terbang di atas kelopak air sebelum memisahkan menjadi 7 kelopak. Dia benar-benar dapat memanipulasi 3 elemen, dan dengan presisi dan harmoni seperti itu. Kontrol yang sangat terampil, kekuatan spiritual dan pemahaman unsur-unsurnya harus dalam. Tapi ini masih belum berakhir. Ketika Gu Yue mencengkeram udara sekali lagi, penguji di sebelah kanan tidak bisa membantu tetapi menembak dari kursinya. Bahkan mata Shen Yi membelalak tak percaya. Dia telah menyaksikan Gu Yue menggunakan banyak elemen secara bersamaan sebelumnya, tetapi tidak sampai tingkat ini. Udara menjadi hidup saat bara cahaya merah berkumpul di telapak tangan Gu Yue. Sekejap kemudian, bola api berdiri di tempatnya. Meskipun butiran keringat membasahi dahinya, matanya tidak pernah kehilangan ketenangannya. Wanita tua itu membungkuk sedikit, retakan terbentuk di topeng ketidakpeduliannya. 4 elemen. Dia sebenarnya mengendalikan 4 elemen. Perbedaan antara memegang 3 dan 4 elemen adalah ngarai yang tidak bisa diseberangi. Master jiwa benua Douluo semua mengerti bahwa semuanya terdiri dari elemen. Selain itu, bumi, angin, air, dan api adalah 4 elemen fundamental yang menyusun dunia. Agar dia mampu menggunakan keempat elemen ini, itu berarti dia juga memiliki kekuatan penciptaan. Akademi Shrek memiliki catatan master jiwa 3 elemen, tetapi orang itu hanya mencapai level Soul Sage sebelum dia kewalahan oleh kesulitan menyeimbangkan ketiga elemen. Legenda mengatakan bahwa jika 4 elemen dasar menjadi harmonis, memanfaatkan kekuatan besar mereka akan menjadi mungkin. Dan dia harus menggunakan keempat elemen dalam keseluruhan sejarah benua Douluo. Penampilan Gu Yue memenangkan semua penguji. Api di tangannya bergetar saat ketiga cincin jiwanya menyala. Tidak banyak dari setiap elemen yang digunakan, tetapi untuk memberikan mereka setiap bentuk konkret, dia perlu membagi pikirannya menjadi 4 bagian, memperhatikan keseimbangan antar elemen. Hubungan antara bumi dan air dan angin dan api melemahkan kemampuan mentalnya, dengan setiap tambahan menambah beban secara eksponensial. Namun, dia berhasil mempertahankan tindakan penyeimbangan yang rapuh ini. Api itu membeku menjadi 6 kelopak yang menyala-nyala, mekar di atas yang sebelumnya. Bunga 4 warna itu perlahan berputar, pemandangan yang aneh untuk dilihat. Belum lagi para penguji, bahkan 3 orang yang paling akrab dengan Gu Yue, siswa lain dari kelas 0, ternganga melihat layarnya. Sekarang kontrol elemennya begitu hebat, dia bisa melepaskan serangan fusi 4 elemen dalam pertempuran. Tentu saja, apakah dia punya cukup waktu untuk mempersiapkan satu dalam pertempuran masih dipertanyakan, tapi fakta bahwa itu mungkin adalah kesaksian atas keahliannya. Para penguji tahu bahwa Gu Yue telah mencapai alam roh laut, jika tidak, dia tidak akan bisa mencapai prestasi seperti itu. Tetap saja, dia belum selesai. Gu Yue mencakar dan menggenggam udara untuk kelima kalinya. Kali ini, bahkan wanita tua itu tidak bisa membantu tetapi berdiri. Masih ada lagi. Cahaya yang bersinar melalui jendela menjadi bintik emas kecil, semuanya berkumpul di tangan Gu Yue. Namun, dia tidak memaksanya menjadi kelopak bunga, melainkan memutarnya di sekitar bunga 4 warna. Aku mempersembahkan ini untukmu. Dia mengangkat kepalanya, menatap wanita tua itu seperti sinar laser. Tiba-tiba, bunga itu menghilang dari telapak tangannya dalam kilatan cahaya perak, muncul kembali di depan targetnya. Cermat, Shen Yi berteriak ketakutan.
Tidak lagi dikendalikan oleh seorang master jiwa, 4 elemen penyusun bunga itu turun ke dalam kekacauan dan bisa meledak kapan saja. Gu Yue sepenuhnya menyadari fakta ini, tetapi memilih untuk melakukannya karena dendam. Dia tidak suka wanita itu menyakiti Tang Wulin. Kejutan wanita tua itu dengan cepat menghilang dan dia menekuk bibirnya menjadi senyuman, melambaikan lengannya, lengan baju mengepul di belakang. Bulan sabit muncul di belakangnya, menyinari bunga itu. 9 cincin jiwa bangkit dari bawahnya. Kali ini, keempat siswa kelas 0 bisa mengetahui level mereka. 4 ungu, 4 hitam, dan 1 merah. Kekuatan meluncur dari tubuhnya saat cincin jiwa mengelilinginya. Saat sinar bulan menerimanya, bunga itu membeku di tempatnya, seolah terjebak dalam kesurupan. Kemudian, dengan sangat lambat, itu mencair. Unsur-unsur kembali ke asalnya. Abu menjadi abu dan debu menjadi debu. 9 deringan. Dia adalah judul Douluo. Sekarang giliran kelas 0 untuk menembak dari kursi mereka. Semua anak gemetar karena terkejut. 9 deringan. Dia adalah judul Douluo 9 cincin. Apakah itu cincin jiwa 100.000 tahun yang legendaris? Astaga, dia memiliki cincin jiwa 100.000 tahun. Dia adalah judul Douluo. Penguji Akademi Shrek ini adalah judul Douluo. Hati mereka semua dilemparkan ke dalam kekacauan. Bahkan Gu Yue yang tenang memiliki tatapan tak bernyawa di matanya. Untuk memusnahkan bunga peledak 4 elemen dalam sekejap, bunga yang sama yang membutuhkan waktu 5 menit untuk Gu Yue dan lebih dari 60% dari kekuatannya untuk membuatnya, berbicara banyak tentang kekuatan wanita tua itu. Dia bahkan belum menggunakan kekuatan penuhnya. Bagus bagus bagus. Seringai terpampang di wajah wanita tua itu saat dia menoleh ke Shen Yi. Zuoxi melakukannya dengan cukup baik sehingga saya memperpanjang masa ujian untuk anak-anak ini. Gadis ini tidak perlu mengikuti ujian berikut. Biarkan dia langsung masuk ke pelataran dalam. Bahkan aku tidak bisa menahan diri memikirkan master jiwa 6 elemen. Ini harus menjadi yang pertama dalam seluruh sejarah benua. Wanita tua itu berjalan ke Gu Yue dan menatapnya dari atas ke bawah. Gadis, apakah kamu ingin menjadi muridku? Tanyanya sambil tersenyum. Solen 3 chapter 263. Chapter 263 Aku tidak mau. Gadis, apakah kamu ingin menjadi muridku? Tanyanya sambil tersenyum. Gu Yue terkejut, tapi segera menggelengkan kepalanya. Saya tidak mau. Kamu tidak mau. Wanita tua itu tercengang. Mengapa? Tak ada alasan. Aku hanya tidak mau. Gu Yue, jangan bicara seperti itu. Shen Yi dengan cepat mendekat untuk menegurnya. Apakah kamu tahu siapa ini? Penatua Kei adalah penatua dari Paviliun Dewa Laut yang paling dijaga di Akademi Shrek. Gelarnya adalah Silver Moon. Dia adalah Silver Moon Douluo yang berdiri di puncak benua. Anda beruntung memiliki kesempatan untuk menjadi muridnya. Jelas, tidak ada siswa yang mengenal wanita tua yang terhormat ini sebelumnya. Namun, hanya menyebutkan Silver Moon Douluo membuat duri orang menggigil yang tak terhitung jumlahnya. 6 tahun lalu, dia memiliki reputasi di seluruh benua sebagai orang eksentrik yang mengguncang surga, tidak menyerah kepada siapapun dan selalu melakukan apa yang dia suka. Amukannya yang umum telah membalikkan seluruh dunia master jiwa. Kedamaian hanya kembali ke benua ketika Akademi Shrek mengirim orang untuk menjemputnya. Seperti itu, dia menghilang tanpa jejak dari mata publik. Gu Yue bertemu dengan mata Shen Yi, tapi dia menggerogoti bibirnya, menggelengkan kepalanya lagi. Dia memukul Wulin jadi saya tidak ingin menjadi muridnya. Baik Penatua Kei maupun Shen Yi tidak mengharapkan ini menjadi masalah Gu Yue. Perilakunya yang marah sebenarnya dipicu oleh pukulan Elder Kei yang telah membuat Tang Wulin terbang. Tidak puas, Penatua Kei berkata, omong kosong. Cakar anak itu spesial. Jika aku tidak menggunakan kekuatan untuk membuatnya terbang, cakarnya akan mencengkeram tulang lamaku dan melukai aku. Aku bahkan tidak menyakitinya. Kedua pemeriksa paruh baya itu tercengang melihat ledakan orang tua itu. Ada permintaan maaf yang tersembunyi dalam kata-katanya. Dia benar-benar meminta maaf kepada anak berusia 13 tahun. Gu Yue berbalik menghadap Tang Wulin. Gu Yue, aku baik-baik saja. Betulkah? Pikirkan baik-baik. Kata-kata itu keluar dari mulut Tang Wulin, dengan kikuk dan tanpa keanggunan. Dia mengerti betapa besar kesempatan ini. Gu Yue berbalik ke Penatua Kei, matanya sungguh-sungguh. Dimanapun mereka berada, saya juga akan berada. Kami tidak akan dipisahkan. Jika mereka memasuki pelataran dalam, maka saya akan masuk juga. Kenapa kamu segenggam sekali?
Baiklah, lakukan itu sesuai keinginanmu. Saya tidak peduli lagi. Penatua Kai menjentikkan lengan bajunya sebelum menyerbu pergi. Kemarahan Penatua Kai mengejutkan Sen Yi. Sesaat kemudian, dia dengan cepat mengikuti untuk menjelaskan atas nama para siswa, tetapi Penatua Kai tidak mau. Tang Wulin mendekati Gu Yue, menarik lengannya. Kenapa kau melakukan itu? Mengapa Anda membiarkan kesempatan luar biasa itu berlalu begitu saja? Apa kau tidak melihat seberapa kuat Penatua Kai itu? Dia adalah judul Douluo 9 cincin. Dan cincin jiwanya yang paling lemah masih berada di level 1000 tahun. Dia bahkan memiliki cincin jiwa merah 100.000 tahun. Apakah Anda tahu betapa langka orang pada levelnya di benua ini? Aku tidak percaya kamu menolak tawarannya. Gu Yue bertemu dengan tatapannya, kolam matanya berputar-putar dengan niat jujur. Dia memukulmu jadi aku tidak senang. Kata-kata sederhana ini menutup mulut Tang Wulin. Sementara itu, Xie Xie dan Su Xiaoyan menarik wajah aneh. Xie Xie tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, kamu tahu, aku selalu mengira aku sombong, tapi sekarang aku tahu apa itu kesombongan yang sebenarnya. Gu Yue, kamu sangat luar biasa. Su Xiaoyan tertawa. Kakak Gu Yue sangat jujur. Betulkah? Tang Wulin menghela nafas dalam hatinya. Apakah ini akan memengaruhi ujian kami? Penatua Kai itu tampaknya sangat berpengaruh di Akademi Shrek. Apakah ada hal baik yang menunggu kita setelah kita menyinggung perasaannya? Benar saja, Sen Yi kembali beberapa saat kemudian dengan ekspresi pucat. Dia menunjuk jari gemetar ke Gu Yue. Kamu pikir kamu siapa? Tahukah Anda berapa banyak orang yang memimpikannya kesempatan untuk menjadi murid Penatua Kai? Gu Yue tetap diam, kepalanya menunduk. Dia sudah memberi Tang Wulin satu-satunya penjelasannya, tidak akan ada lagi yang keluar dari bibir itu. Dengan cemas, Tang Wulin berkata, maaf, itu salah kami. Gu Yue sedikit lelah sekarang jadi dia tidak berpikir dengan benar. Guru Sen Yi, bisakah kita melanjutkan ujian? Sen Yi menghela nafas. Ujianmu harusnya selesai di sini, tapi kamu semua bisa melanjutkan. Saya sudah memberitahu guru, jadi semoga dia bisa menenangkan amarah Penatua Kai. Ayo pergi sekarang. Dengan cepat, dia memimpin mereka keluar dari aula besar dan masuk ke dalam gedung sekolah. Uji coba kelima menguji bakat Anda. Nah, lebih seperti profesi kedua Anda, kata Sen Yi. Xie Xie bertanya dengan penuh keyakinan, Guru Sen, berapa banyak poin yang kita dapatkan untuk uji coba keempat? Poin 0. Kalian semua mendapat poin 0. Sen Yi memelototinya. Poin 0. Bukankah itu terlalu kecil? Bahkan jika kita tidak luar biasa, bukankah kita harus tetap memberikan beberapa poin? Atau apakah Anda memberitahu saya Akademi Shrek tidak bisa tidak memihak? Apakah ini karena kita menyinggung Penatua Kai itu? Xie Xie hampir meledak di tempat ketika dia mendengar skor mereka. Ini adalah kemunduran besar, apalagi ia merasa penampilan mereka cukup spektakuler. Sen Yi menatap mereka dengan tajam. Di Akademi Shrek, Paviliun Dewa Laut membuat peraturan. Jika Penatua Kai mengatakan Anda mendapat poin 0, maka Anda mendapatkan poin 0. Tidak ada yang bisa membantahnya, bahkan sesepuh lainnya. Dan sekarang setelah Anda mencetak poin 0, Anda tidak dapat memasuki pelataran inti bahkan jika Anda benar-benar luar biasa dalam persidangan selanjutnya. Matanya beralih ke Gu Yue. Apakah Anda sekarang memahami konsekuensi dari impulsif? Gu Yue tidak membalas, mengikuti Tang Wulin dalam diam. Mereka segera sampai di ruangan lain. Itu kira-kira berukuran sama dengan yang sebelumnya, tapi ada meja yang tersebar di ruangan ini, tumpukan barang-barang lain-lain berserakan di mana-mana. Setelah mengamati ruangan, mata Tang Wulin berbinar. Di antara banyak meja ada yang cocok untuk pandai besi. Namun, kegembiraannya berlangsung singkat. Duduk di belakang meja penguji adalah sosok yang familiar. Itu adalah tetua yang menyerbu dalam persidangan sebelumnya. Penatua Kai, dia mencibir padanya ketika mata mereka bertemu. Elder Kai, kamu. Sen Yi kehilangan kata-kata. Penatua Kai mendengus. Untuk uji coba kelima, kalian semua mencetak 0 poin. Kemarahan menggelegak ke permukaan mata Gu Yue oleh kata-kata Penatua Kai, tetapi saat dia hendak menyerang, Tang Wulin menariknya ke belakang. Kemudian, dia mengarahkan pandangan kuat ke Xie Xie untuk menghentikannya berbicara juga. Ini adalah Akademi Shrek, kandang dari Elder Kai. Tak ada gunanya membantahnya di sini. Elder Kai, bukankah ini terlalu berlebihan? Sen Yi membuat ekspresi ketidakberdayaan dan keterkejutan. Meskipun Penatua Kai terkenal karena eksentrik, kesalehan bukanlah bagian dari karakternya.
Di tahun-tahun di mana dia menimbulkan masalah di seluruh benua, dia telah bertindak terlalu berlebihan. Kalau tidak, Akademi Shrek tidak akan mengirim orang untuk mengambilnya. Tapi perilakunya saat ini. Jangan bilang aku tidak memberikan wajah apapun pada Suoshi. Jika mereka melakukannya dengan baik dalam persidangan berikut, mereka masih bisa masuk ke pelataran dalam meski mencetak 0-2 kali. Jika tidak, mereka dapat kembali ke tempat asalnya. Poin 0. Kami mendapat poin 0 lagi. Tang Wulin tidak tahu berapa banyak cobaan yang ada, tetapi ini sudah yang kelima. Beban itu akan sulit diatasi. Berapa skor kelulusannya? Ketika Gu Yue menggeliat di belakangnya, dia menahannya dengan cengkeraman besi. Akan sangat mudah untuk membuat marah tetua Kai lebih jauh. Dia menekan amarahnya demi tim. Sebagai kapten, dia tidak bisa bertindak dulu dan berpikir kemudian. Masa depan timnya bergantung padanya. Wajah Shen Yi berubah menjadi topeng keburukan dan dia tidak bergerak sampai beberapa saat kemudian. Dia tahu bahwa ujian masuk memiliki 10 ujian, masing-masing menguji sesuatu yang berbeda dan memberikan maksimal 10 poin. Skor tertinggi yang mungkin adalah 100 poin, dengan 60 yang dibutuhkan untuk memasuki pelataran luar. Di sisi lain, masuk ke pelataran inti membutuhkan setidaknya 85 poin. Biasanya dalam setiap siklus ujian masuk pengadilan luar, 1 atau 2 individu luar biasa akan berhasil masuk ke pelataran dalam. Itu merupakan tantangan yang luar biasa untuk melakukannya. Sekarang siswa kelas 0 telah kehilangan 20 kemungkinan poin, mereka tidak punya pilihan selain mencetak skor luar biasa dalam semua uji coba berikut. Namun, cobaan ini bukanlah bahan tertawaan. Ujian masuk Akademi Shrek sangat komprehensif. Meskipun mereka telah melakukannya dengan baik dalam 3 percobaan pertama, itu tidak berarti mereka akan seberuntung itu di sisa. Uji coba yang akan datang semuanya menguji berbagai aspek kemampuan mereka, bukan hanya kekuatan tempur mereka. Shen Yi tidak mengkritik Gu Yue. Tidak ada gunanya melakukan itu sekarang. Soul Land 3 Chapter 264. Chapter 264 Ujian Makan. Silahkan. Elder Kai pergi, membanting pintu hingga tertutup di belakangnya. Tak terlihat oleh semua orang yang hadir, senyuman terbentuk di bibirnya. Hehe, aku yakin si tua bangka Suoshi sedang mengomel sekarang. Layani dia dengan benar. Anak-anak nakal itu cukup bagus, membuat mereka lebih marah seharusnya tidak masalah. Dia mendengus memikirkan Gu Yue. Karena kamu berani menolakku, akan ada saatnya kamu kembali mengemis. Dia menyilangkan tangan di belakang punggungnya, langkahnya seringan udara saat dia pergi. Sedih dan marah, kelas 0 tiba di lokasi uji coba ke-6. Sidang ke-6 benar-benar aneh. Itu menguji kemampuan mereka untuk makan. Itu benar, itu adalah percobaan makan. Di depan setiap orang ada nampan perak raksasa, dan di atas nampan itu ada segunung roti kukus. Di satu sisi ada tanda yang mencantumkan persyaratan untuk menerima poin. Dikatakan bahwa makan 15 roti adalah nilai kelulusan dan untuk setiap 5 roti tambahan yang dimakan, poin lain akan dihargai. Namun, mereka tidak diizinkan untuk mengedarkan kekuatan jiwa mereka saat makan dan hanya bisa mengandalkan perut mereka sendiri. Mereka tercengang dengan aturan pengadilan ini. Baik mata Su Xiaoyan dan Xie Xie beralih ke Tang Wulin. Sesuatu berkedip di bawah topeng tenang Tang Wulin saat dia menoleh ke Shen Yi dan bertanya, Guru Shen, bisakah kita saling membantu untuk makan untuk ujian ini? Masih tertekan, Shen Yi dengan marah menjawab, jika Anda bisa makan cukup untuk mencetak poin penuh, maka Anda bisa membantu yang lain. Ujian ini benar-benar aneh, tapi sekali lagi, ini diharapkan dari akademi sebesar Shrek. Sebenarnya, yang diuji coba ini adalah kemauan keras. Mereka harus makan sampai perut mereka pecah. Untuk anak usia 15 tahun yang normal, 15 roti kukus adalah makanan yang sangat banyak. Lebih jauh lagi, dengan membatasi penggunaan kekuatan jiwa untuk membantu pencernaan, hampir tidak mungkin bagi kebanyakan orang untuk menyelesaikannya. Seseorang akan membutuhkan kemauan untuk mengatasi batas-batas tubuhnya. Tentu saja, ada staf medis yang mengawasi persidangan ini untuk memastikan bahwa peserta ujian tidak akan sakit karena makan berlebihan. Tubuh para master jiwa yang lebih kuat dari biasanya mencegah perut mereka meledak, tetapi itu tidak berarti mereka tidak bisa jatuh sakit karena makan berlebihan. Sidang yang tampaknya sederhana ini, pada kenyataannya, adalah iblis yang menyamar, dengan polosnya menyeret peserta ujian melalui kedalaman neraka dan membuat mereka berharap untuk pembebasan kematian yang manis. Namun, hari ini ketidakteraturan telah muncul. Terima kasih Guru Shen, kata Tang Wulin tulus. Dalam benaknya,
Cobaan ini secara praktis dibuat untuknya. Dia mengulurkan tangannya, mengambil masing-masing dua roti. Roti kukus itu lembut dan goyang, kepenuhannya yang bulat membuatnya senang bahkan saat perutnya keroncongan karena aroma roti yang enak menyerang hidungnya. Meskipun Gu Yue memberinya makanan di pagi hari, itu adalah porsi yang sedikit dan hampir tidak bisa mengisi perutnya. Ini, ditambah dengan dia menggunakan esensi darahnya dalam rangkaian percobaan, berarti dia kelaparan. Munculnya makanan secara tiba-tiba dalam persidangan ini adalah pemandangan terindah yang pernah dia saksikan. Tang Wulin melahap setiap roti dalam 3 gigitan dan sesaat kemudian, 4 roti sudah dihancurkan. Mendengar Tang Wulin bisa makan atas nama mereka, Xie Xie santai, meletakkan tangannya di belakang kepala dan bersandar di kursinya saat dia menunggu dengan santai. Su Xiaoyan sedikit lebih masuk akal, duduk bersila untuk bermeditasi. Gu Yue adalah satu-satunya yang mengambil roti untuk menemani Tang Wulin saat makan. Shen Yi mengerutkan kening. Apa yang mereka berdua lakukan? Mengapa mereka tidak memulai? Kamu hanya punya 30 menit untuk uji coba ini. Berapa banyak yang Anda makan di akhir 30 menit akan masuk ke dalam perhitungan skor Anda. Xie Xie tersenyum. Guru Shen, tunggu dan lihat saja. Dalam beberapa detik mereka bercakap-cakap, 8 roti sudah lenyap ke dalam perut Tang Wulin. Dia menghela nafas lembut saat dia menepuknya. Saya merasa jauh lebih baik sekarang dengan beberapa makanan di perut saya. Alasan mengapa Tang Wulin bisa makan begitu banyak adalah karena garis keturunannya menghabiskan banyak energi. Ini, jika dikombinasikan dengan kemampuan pencernaannya, berarti kapasitas perutnya 10 kali lipat dari kapasitas orang biasa. 8 roti itu langsung terurai menjadi nutrisi untuk mengisi kembali tubuhnya yang kelaparan. Berpikir dia merasa tidak enak badan, Shen Yi berkata, makan lebih lambat. Tidak masalah seberapa cepat Anda bisa makan selama Anda bisa makan cukup untuk percobaan ini. Jika Anda makan terlalu cepat, pencernaan Anda akan melambat dan kemudian memengaruhi bagaimana. Bahkan sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Tang Wulin telah menyambar 4 roti kukus lagi dan menjejalkan 2 di antaranya dengan mudah. Xie Xie menyeringai. Guru Shen, Anda tidak perlu mengkhawatirkan kapten kami. Kekuatan terbesarnya bukanlah kemampuan bertarungnya, tapi perutnya. Dia berhasil makan ruang makan kita dalam kemiskinan, jadi apa beberapa roti kukus untuknya? Kata-katanya terdengar benar. Jendela pertama di Akademi Isea menyajikan makanan bergizi, tetapi harganya mahal. Meski begitu, perut Tang Wulin hanya kenyang karena kualitas makanan yang lebih tinggi membuat kualitas yang lebih rendah. Dan roti kukus di depannya hanyalah roti biasa, kandungan gizinya dapat diabaikan. Shen Yi kemudian menyaksikan apa artinya bagi seseorang untuk disebut ember beras tidak bak nasi. Tang Wulin menghitung saat dia makan. Jika 15 roti sama dengan 6 poin dan 27 poin, maka dia perlu makan 35 dari 50 roti di atas nampan untuk mendapatkan skor penuh. Tidak lebih dari 8 menit dari awal persidangan, Tang Wulin sudah menghirup 35 roti kukus sementara Gu Yue hanya makan sekitar 4 atau 5. Tang Wulin berjalan ke nampan Su Xiaoyan dan, seolah-olah rekor sebelumnya hanya pemanasan, dia melahap 35 roti dalam 7 menit. Kemudian, dia pergi ke Xie Xie. Shen Yi hanya terkejut pada awalnya tetapi ekspresinya segera berubah menjadi syok, kemudian tercengang, dan akhirnya kebodohan. 22 menit, dia selesai makan 35 roti untuk Xie Xie juga. Dia telah makan total 105 roti kukus sekarang, tapi perutnya tidak menggembung sedikit pun. Shen Yi yakin bahwa mereka sama sekali tidak menggunakan kekuatan jiwa, yang hanya memperdalam keterkejutannya dan penguji lainnya. Selama bertahun-tahun mengawasi persidangan ini, penguji itu belum pernah melihat orang rakus seperti itu. Tang Wulin akhirnya datang ke meja Gu Yue. Dia berdiri dan memberinya tempat duduk dan mulai memberinya roti ketika Tang Wulin terus memakan dirinya sendiri. Kecepatan Gu Yue menyerahkan roti kukus hanya bisa mengimbangi kecepatan mereka menghilang ke perutnya. Pada tanda 28 menit, dia menyelesaikan 35 roti untuk Gu Yue. Namun, dia tidak menunjukkan tanda-tanda melambat. Waktu telah habis. Pemeriksa yang tertegun itu baru saja ingat untuk menyebutkan waktu. Dia telah makan 48 dari 50 roti di nampan Gu Yue, hanya menyisakan sepasang yang kesepian. Bagaimana dia bisa melakukan ini? Tang Wulin menepuk perutnya, masih ingin melanjutkan. Guru Shen, kita mendapat nilai penuh, kan? Shen Yi mengangguk dan segera berbalik untuk pergi. Monster, dia benar-benar memiliki potensi monster.
Apakah dia selalu monster seperti itu? Apakah perutnya seperti lubang tanpa dasar? Guru Sen, bolehkah saya membawa sisa roti kukus? Saya tidak sarapan pagi ini. Sen Yi tersandung. Dia melambaikan tangannya, memberi isyarat agar dia melakukan apa yang dia inginkan. Tang Wulin tidak menunjukkan pengekangan dan menyapu semua roti sisa ke dalam beberapa tas lalu menyimpannya di cincin penyimpanannya. Baru kemudian dia mengikuti di belakang Sen Yi dengan senyum puas terpampang di wajahnya. Setelah istirahat setengah jam dan makan enak, esensi darahnya hampir terisi kembali sepenuhnya. Sayangnya, bakpao yang dikukus tidak begitu bergizi, jika tidak, kondisinya akan sempurna. Keempatnya mendapat poin penuh untuk uji coba ke-6. Elder Kai saat ini duduk di sebuah ruangan mewah, wajahnya berubah menjadi ekspresi aneh saat dia mendengarkan laporan dari pria parubaya di depannya. Ya, mereka mendapat nilai penuh. Dilaporkan bahwa mereka bahkan mengambil roti sisa. Sepertinya mayoritas dimakan oleh Tang Wulin.